Halo semuanya, welcome back di MyTech Audio. Dan di video kali ini sudah jelas ya, saya akan mereview Bluetooth speaker terbaru dari Eagle. Ini adalah Bluetooth speaker indoor dengan ukuran sedang ke besar. Ini adalah Eagle Home 3. Disclaimer, speaker ini dikirim langsung oleh Eagle sekitar 2 minggu lalu sebelum review ini dibuat. Jadi sudah saya pakai selama kurang lebih 2 minggu untuk dengerin musik dan karaoke kecil-kecilan sampai jadi monitor atau ampli gitar saya di beberapa kesempatan. Karena kali ini Home 3 dilengkapi dengan port jack untuk mikrofon dan gitar. Nice, dan speaker ini dijual oleh Eagle di harga 1,1 juta rupiah. Jadi ada kenaikan harga ya, sekitar 100 ribu rupiah dibandingin sama Eagle Home 2 dulu yang belum bisa dipakai karaoke dan juga harus selalu ditancepin ke listrik. Meskipun ya kalau kita belinya di online marketplace, kita bisa dapatkan Eagle Home 3 ini dengan harga kurang dari 1 juta rupiah ya, berkat diskon-diskonnya tentunya. Kalau dari segi desain, ukuran, dan beratnya, ini masih satu bahasa dengan Eagle Home 2 sebelumnya. Meski menurut opini saya pribadi ya, agak subjektif di sini. Looknya ini menurut saya sedikit kalah premium kalau dibandingin sama Eagle Home 2 dulu teman-teman. Entah kenapa. Kayaknya karena saya cukup bias ya, cukup subjektif sama tampang depan dari Eagle Home 2 dulu. Yang grillnya dikasih cover fabric dengan motif kotak-kotak kayak gitu. Kesannya kayak agak lebih mewah di mata saya dibandingin Home 3 sekarang yang hanya pakai grill metal biasa. Lagi, ini subjektif ya. Saya yakin ada orang-orang yang lebih suka sama looknya Eagle Home 3 sekarang dibandingkan Home 2 dulu atau sebaliknya. Tapi untungnya untuk sisi-sisi permukaan samping atas bawah masih mempertahankan material kulit sintetis ala speaker-speaker Marshall gitu. Sehingga kalau dipajang di ruangan rumah atau di sela-sela furnitur rumah masih kelihatan elegan. Di sekitar bawah dari grillnya ini ada RGB dengan 4 pola, 4 pattern, dan salah satu patternnya bahkan bisa mengikuti beat lagu yang kita lagi putar, which is nice. Misal nih. Ya, ini seperti yang ada di Elite XL 2S. Dan juga kalau kalian lihat ya, kalau saya ubah-ubah volumenya di sini pakai knobnya, ada RGB yang menunjukkan level volume saat ini teman-teman. Nah, ini kalau sudah ada tanda bunyi beep gitu berarti sudah mentok ya. Ya, seperti ini. Dan pola dari RGB-nya ini bisa kita ubah-ubah dengan pencet tombol di kedua dari kanan ini. Kalau ditekan tahan, tombol ini berfungsi untuk ganti-ganti mode equalizer antara mode bass atau mode defaultnya. Kalau saya pribadi lebih suka pakai mode EQ bass ya, karena mode defaultnya ini terlalu minim bass dan audionya terlalu ke arah flat, netral, boring gitu teman-teman. Dan saat speaker dinyalakan pertama kalinya, maka settingan RGB atau settingan mode EQ-nya tadi akan mengikuti dengan mode terakhir sebelum speaker ini dimatikan di sesi listening sebelumnya teman-teman. Jadi bakal terekam di memorinya. Lalu Home 3 ini juga punya fitur auto turn off. Kalau koneksi Bluetooth-nya nggak terkoneksi ke perangkat manapun atau nggak ngeplay lagu selama kurang lebih 10 menit, maka dia akan mati secara otomatis. Lalu di sebelah dari tombol RGB tadi itu ada tombol untuk play pause teman-teman dan juga untuk pindah ke lagu berikut atau lagu sebelumnya. Sedangkan dua tombol di ujung lainnya, ini tombol power dan tombol untuk ganti-ganti source audio. Ada source Bluetooth, USB, dan auxiliary. Yang portnya ini ada di bagian belakang sini teman-teman. Lalu ada 4 knob untuk atur gain dari volume mikrofon, volume gitar, volume music, dan intensitas efek echo atau efek gema dari mikrofon. Dan 4 knob ini kalau diputer-puter ini berasa ada stop point-nya gitu ya. Dan hal ini tentunya bakal ngebantu supaya misalkan untuk volume nih, kita nggak gampang loss ketika muter knobnya. Biar nggak shock, nggak kaget gitu, tiba-tiba volumenya kenceng banget. Di bagian belakang ini materialnya terbuat dari plastik dengan tekstur garis-garis lurus. Ada reflex port yang kalau kalian pepetin ke tembok atau permukaan keras lainnya, bisa bantu nambah bass. Dan ada juga berbagai port, ada USB-C untuk nge-charge speaker ini, ada port auxiliary 3,5 mm untuk play audio pakai kabel auxiliary, lalu ada port USB-A, ini portnya flash disk ya, untuk input flash drive, kalau kalian mau play music dari flash disk, dan bisa buat nge-charge perangkat lain juga.
Dan terakhir ada dua jack yang menjadi upgrade major di Eagle Home 3 ini dibandingkan seri Home 2 dulu, yakni jack 6,5 mm untuk mikrofon dan juga gitar, seperti yang ada di Eagle Fortis 2. Dan tentu sebagai orang yang biasa main gitar, saya sangat mengapresiasi keberadaan jack khusus gitar ini. Karena biasanya impedance jack untuk instrumen seperti gitar berbeda dengan impedance jack untuk mikrofon. Dan saya jujur aja udah cukup sering pakai Eagle Home 3 ini sebagai ampli monitor untuk gitar akustik saya, teman-teman. Dan no problem sama sekali. Suara petikan gitar ketika saya petik gitar atau genjrengan ketika saya mengenjreng gitar dari ampli dari jacknya ini dan juga output dari speakernya sendiri terdengar cukup tebal tanpa mengorbankan kejernihan atau detail dari setiap petikan gitar yang saya mainkan. Nice lah ini, apalagi untuk harga 1 juta, teman-teman. Sementara untuk jack dari mikrofonnya, ketika saya tes menggunakan mikrofon wirelessnya Eagle, mikrofon yang sama yang saya pakai untuk ngetes Eagle Fortis 2 dulu, menurut saya di sini justru terdengar lebih clear, lebih bagus dibandingkan ketika saya tes di jacknya Eagle Fortis 2 dulu. So, saya rasa kualitas jack yang ada di Eagle Home 3 ini lebih bagus daripada jack mikrofon yang ada di Eagle Fortis 2 dulu, teman-teman. Kayak outputnya tuh lebih bersih gitu loh. Menarik ya, padahal yang fokusnya karaoke speaker itu Eagle Fortis 2. Ini mah cuma speaker indoor harusnya. Tapi malah kayak lebih siap karaoke si Home 3 ini dari segi kualitas jacknya, teman-teman. So, Home 3 ini menurut saya recommended banget ya. Dengan keberadaan jacknya ini untuk dipakai karaoke kecil-kecilan di dalam ruangan atau untuk kalian jadikan monitor gitar kalian kalau kalian main gitar akustik seperti saya. Bisa banget. Dan bahkan karakter audionya lebih saya enjoy daripada karakter audionya Eagle Fortis 2 dulu. Meski jelas ya, Eagle Fortis 2 itu speaker yang beda kategori. Bener-bener party speaker, powernya juga jauh di atasnya Home 3, dan lebih untuk outdoor. Nah, teman-teman belajar dari pengalaman saya di Eagle Fortis 2 dulu. Untuk sampel saya pakai mikrofonnya, lalu saya genjreng-genjreng gitar sambil nyanyi-nyanyi karaoke gitu, udah saya upload di Google Drive saya. Jadi ada link yang kalian bisa klik di deskripsi video ini. Kalau kalian mau lihat sampel dari mikrofon, sampel dari jack gitarnya, silakan klik link tersebut, dijamin aman. Saya nggak tampilin di YouTube, teman-teman, karena pertama bisa kena copyright, lalu yang kedua biar videonya nggak kepanjangan. Cek, 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 cek. Ini kalau ekonya saya gedein. Cek 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 1 2 3. Cek cek cek. Nice ya. Ekonya di sini cukup oke, saya rasa. Lebih jernih daripada waktu di Eagle Fortis 2 dulu, teman-teman. Cek 1 2 3. Tapi saya kecilin dulu ya karena saya mau rekam untuk sound sample-nya. Gitarnya saya gedein dulu. Cek cek 1 2 3. Cek. Nice, cukup petikannya cukup clear. Oke. Nice. Untuk baterainya sekarang, Eagle Home 3 ini dibekalin baterai dengan kapasitas 36 Wh. Yang mana ini hanya sedikit lebih rendah dari Eagle Fortis 2 dulu, yang baterainya di 39,96 Wh. Dan baterai ini mendayai sebuah Bluetooth speaker yang ukurannya jauh di bawah Eagle Fortis 2. Secara powernya pun juga di bawah Eagle Fortis 2. Jadi nggak terkejut ya kalau Eagle di sini berani ngeklaim speaker ini bisa memainkan musik selama 15 jam non-stop di volume 50%. Tapi saya nggak tahu apakah itu dengan RGB on atau RGB off. Dan di mode EQ apa? Bass kah atau mode defaultnya? Waktu saya tes di volume 50% dengan mode EQ bass on, RGB aktif, Eagle Home 3 saya ini bisa kasih playtime music selama 12 jam 35 menit. Hasil yang cukup oke ini saya rasa ya, mengingat bass yang dihasilkan oleh speaker ini cukup besar untuk ukurannya. Untuk konektivitasnya, Eagle Home 3 ini dibekali Bluetooth versi 5,3 dengan audio transmission codec SBC saja. Yang kalau dipakai buat nonton YouTube atau nonton Netflix gitu, santai-santai, mata saya nggak nyadar ada delay yang mengganggu. Jadi ini
masih enak untuk dipakai nonton YouTube atau Netflix via Bluetooth. Oke, halo Sobat MyTech Audio semua, welcome back di tahun 2025 ini. Mengawali tahun ini, saya akan mereview sebuah TWS terbaru dari Eagle. Ini adalah Eagle Quiet Buds 2, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita ngomongin atau bahas soal audio, kita dengerin dulu audio sampel berikut ini. Di mana Eagle Home 3 ini saya tes di kondisi indoor dan juga iseng-iseng di kondisi outdoor juga, teman-teman. Cus! I try to see where my light goes. I just don't know how it slips out. There must be some kind of black hole in this house. Every person could be you though. A pretty guy with a halo. But who am I to please now? I gotta realize that you have fallen down. So take my chances tonight. Tick-tock, the clock keeps ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late. Now it's too late. I'm out of time. Look around, I stop and stare. Pretty people everywhere. I'm alone, baby, it's not fair. Don't you give up on us, no. You said you never let me go. Thought I was the one you left. And now you try to walk away, but then we touch on when I good enough. Oke teman-teman, audio sampel tadi tentu bukan representasi 100% yang akurat audio dari masing-masing speaker, tapi seenggaknya di sini kita bisa memperhatikan perbedaan karakter dari satu speaker relatif terhadap speaker lainnya. Gimana ya, Eagle Home 3 ini ketika saya dengerin pertama kali keluar dari box, lalu saya dengerin pertama kali, saya langsung teringat flashback ke karakter soundnya Eagle Terra 3 Plus. Tapi ini versi yang lebih besar, lebih powerful tentunya, lebih gede ya. Secara powernya Home 3 ini di atas Elite XL 2S, namun masih di bawah Eagle Fortis 2. Jadi kalau saya bandingkan dengan Elite XL 2S, waktu saya tes di outdoor beberapa waktu lalu, volume 100% di Elite XL 2S itu hanya setara dengan volume 80% di Eagle Home 3. Dan yang saya cukup suka juga dari Eagle Home 3 ini, pertambahan loudness dari volume stepnya, dari volume rendah sampai level volume paling tinggi, di Eagle Home 3 ini sebenarnya cukup linear bisa dibilang. Nggak selinear, nggak serapi Earphone U-Boom L tentunya, tapi ini sudah cukup linear. Oke lah. Paling nggak ada volume atau level volume tertentu yang tiba-tiba jam volumenya gede banget, jam loudness-nya gede banget, seperti
yang terjadi di Eagle Fortis 2 yang udah kenceng duluan di volume rendah sampai volume sedang, dan di level volume sedang sampai level volume paling tingginya pertambahan loudness-nya tidak begitu signifikan, yaitu kelemahannya Eagle Fortis 2 dulu. Dan di level volume paling rendah sekalipun, Eagle Home 3 ini bisa mempertahankan karakter audio dan menjaga keutuhan bass-nya, terutama di mode EQ bass-nya. Ini yang saya cukup salut. Jadi jujur, hal ini ngebikin speaker ini meskipun bentuknya cukup besar, tapi masih enak kok dipakai buat low volume, low level listening session. Dengerin musik dengan volume rendah gitu, pelan-pelan. Memang secara loudness, level terendah dari volumenya di sini, secara loudness-nya ini masih setara dengan volume 20% di Earphone U-Boom L saya, yang sampai saat ini masih menjadi Bluetooth speaker favorit saya untuk saya pakai dengerin musik di volume pelan, teman-teman. Karena linear banget itu grafik pertambahan loudness dari volume step-nya di speaker Earphone U-Boom L tersebut. Tapi sekarang, Eagle Home 3 pun bisa jadi alternatif. Nah, di volume maksimum pun Home 3 menurut saya juga bisa menjaga karakter audionya secara konsisten. Paling kalau saya benar-benar kritisin, di volume 90-100%, saya nyadar ya treble-nya itu ada sedikit bukan pecah, tapi agak berkurang secara refinement-nya. Lagi, bukan pecah ya, hanya berasa sedikit berkurang kejernihannya, area treble-nya ini. Jadi saya notice suara cymbal atau suara snare di volume maksimal ini terdengar sedikit lebih harsh dibandingkan di volume 80% ke bawah. Dan lagi teman-teman, ini bukan sesuatu yang mengkhawatirkan, ini cuma minor aja. Berbeda kasusnya dengan Eagle Fortis 2 dulu, yang di volume 80-100%-nya bukan pecah lagi itu treble-nya, tapi udah sampai distorted untuk audionya sendiri. Bersambung ke topik karakter sound, Eagle Home 3 ini menurut saya di mode EQ bass-nya masih membawa rasa-rasa audio dari Eagle Home 2 dulu. Jadi kalian bisa expect timbre yang warm, yang tebal gitu timbre-nya, thick. Hanya saja, karena kali ini sudah tidak ada fabric di area grill speakernya, nggak ada fabric yang tebal gitu, saya ngerasa Eagle Home 3 ini bisa ngasih treble yang sedikit lebih clear, lebih keluar dibandingkan Eagle Home 2 dulu. Ini hanya by memory teman-teman, disclaimer, karena selama saya mereview Eagle Home 3 ini, Eagle Home 2 saya lagi di teman saya. So, karena treble-nya di sini agak lebih keluar, karakter audionya sekarang lebih ada rasa-rasa V-shape-nya. Namun V-nya ini masih miring sebelah ya, kayak gini nih. V-nya miring sebelah. Karena yang bagian yang tinggi ini adalah bass-nya teman-teman. Saya masih merasa bass dari audionya Home 3 ini masih lebih dominan dibandingkan mid, dan juga sedikit lebih dominan dibandingkan treble-nya. Bass-nya di sini tipikal yang bulat, empuk, lebih ke arah woolly, bukan yang kering. Dan tentu lebih gede, kuantitinya lebih powerful daripada bass-nya Eagle Elite XL 2S. Kalau bass-nya mau dibikin lebih powerful, lebih menggema, atau mungkin biar lebih ada efek booming-nya gitu, tinggal pepetin aja bagian belakang Home 3 ini ke tembok. Khususnya area reflex port udara buat bass-nya ini, teman-teman. Dan kalau kita mau dapetin kuantitas bass paling gede, paling powerful, itu wajib di mode EQ bass-nya. Dimana di mode EQ bass-nya ini karakter bass-nya juga paling fun, paling deep, paling proper menurut saya. Terutama untuk kaum basshead. Kalau kalian otak-atik EQ custom-nya mau diotak-atik sebagaimanapun tuh, region 31 Hz, 60 Hz, dan kawan-kawan, region frekuensi bass-nya itu, kalian nggak bisa ngedapetin bass sepowerful di mode EQ bass-nya. Jadi ini udah disetting oleh Eagle seperti ini. Hal ini sama seperti ketika saya mereview speaker-speaker dari Tribit, seperti Tribit Stormbox Bass atau Tribit Max Sound Plus, yang kuantitas bass paling besarnya harus didapetin dengan mode EQ mode X bass-nya ketika X bass-nya di-on-kan. Mau gimana pun kalian otak-atik EQ custom-nya, kalian nggak bisa dapetin bass sebesar, sepowerful di mode X bass dari speaker-speaker tersebut. Nah, sama dengan Eagle Home 3 ini juga seperti itu. Kecuali kalau kalian mau dapetin atau kalian lebih suka bass yang lebih light, lebih ringan aja, lebih kering, ya itu kalian harus otak-atik di EQ custom-nya, teman-teman. Atau kalau kalian mau bass yang minim, ubah aja ke mode EQ default-nya. Di mode EQ default-nya, which is ini mode EQ yang kalian akan dengarkan ketika pertama kali ngeluarin speaker ini dari box-nya. Di sini audionya mirip sama Tribit Max Sound Plus yang pernah saya review dulu. Ya netral ke arah agak flat
kering, boring gitu ya. Beralih ke frekuensi mid-range. Frekuensi di mana suara kebanyakan instrumen melodik dan vokal manusia berada. So, in short, mid-range dari Eagle Home 3 ini menurut saya cenderung ke arah thick, tebal, warm, which is bagus untuk mengeluarkan warna vokal, let's say frekuensi 300, 400 Hz sampai 1000 Hz teman-teman. Dan juga bakal enak untuk didengerin secara lama-lama. Nyaman untuk long listening session. Bukan vokal yang nyentak ke kalian, vokal yang agresif gitu, atau yang kering. Memang tentunya bakal ada trade-off di micro detail teman-teman. Ini seperti dua sisi koin ya, kalian harus pilih. Semua tergantung selera. Kalau kalian suka vokal yang lebih kering, lebih kaya akan micro detail, tentu kalian harus otak-atik EQ customnya. Bisa dengan kita otak-atik region 2 KHZ, 4 KHZ, dan bahkan region treble-nya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka set ke mode EQ bass, karena saya nggak mau kehilangan bass di mode EQ bass-nya ini, yang mana cukup fun, powerful, gebok gitu ya. Dan juga karena saya merasa di mode EQ bass-nya, karakter vokalnya ini sudah cukup nyaman untuk saya dengerin. Terutama kalau saya dengerin di kondisi penggunaan indoor, teman-teman. Peruntukan dari speaker ini, kalau dibandingin sama Eagle Elite XL 2S atau Eagle Fortis 2, mid-range-nya Eagle Home 3 ini berasa agak lebih refined. Tentu kalau benar-benar cari detail di vokal atau warna vokal yang benar-benar keluar gitu, speaker dengan ukuran lebih kecil dari brand besar seperti JBL Flip 6 saya ini, menurut saya bisa kasih presentasi vokal yang lebih hidup, lebih refined, lebih proper. Tapi lagi, Home 3 ini tentu berbeda secara kategorinya dengan speaker kecil seperti JBL Flip 6 ini, teman-teman. Untuk treble-nya, sama seperti Eagle Terra 3 Plus. Karakternya ini cukup sparkle, tapi juga smooth. Upper treble-nya di sini nggak berasa ketahan, nggak terlalu cepat roll off-nya. Dan tentu kalau kita mau treble yang lebih extend lagi, atur aja di EQ custom-nya. Atur region treble-nya yang 16 KHZ, 8 KHZ itu naikin aja. Oh ya, by the way, saya lupa ngomong. Eagle Home 3 ini secara hardware-nya, dia agak berbeda dengan Eagle Home 2 dulu. Kalau Home 2 dulu dibekali dengan satu woofer khusus untuk bass, dan 2 driver untuk menghandle mid dan high frekuensi, sekarang di Home 3 ini kebalikannya. Dia dibekalin satu driver yang menghandle region bass dan mid-range sekaligus, dan dipadukan dengan dual tweeter khusus untuk menghandle frekuensi treble. Dan keberadaan tweeter di Home 3 ini tentu juga bakal ngebikin audio Home 3 ini berasa lebih konsisten ketika didengerin dari posisi off axis. Alias ketika kita dengerin speaker ini, nggak langsung menghadap ke drivernya ini. Kita dengerin mungkin dari agak atas atau agak samping dengan sudut-sudut tertentu. Nah, Eagle Home 3 ini bisa menjaga konsistensi audionya dari berbagai arah. Nggak terlalu drop lah kualitas audionya dibandingkan ketika on axis, ketika mendengarkan dari depan speakernya langsung, teman-teman. At least dia lebih konsisten dibandingkan Eagle Home 2 dulu secara performance off axis-nya. Meskipun ya kalau dibandingin sama Eagle Elite XL 2S, waktu saya iseng-iseng bawa speaker ini ke outdoor, kualitas off axis versus on axis dari Elite XL 2S, saya rasa masih lebih konsisten dibandingkan Eagle Home 3. But again, Elite XL 2S memang peruntukannya untuk portable outdoor speaker, semi-semi party speaker. Oke, kembali ke comparison antara Home 3 dengan pendahulunya, Home 2. Kalau ada satu aspek yang menurut saya Home 2 dulu masih agak lebih unggul daripada Home 3 ini, adalah di persepsi soundstage, ilusi soundstage yang dihasilkan. Di mana saya merasa stereo separation, ilusi soundstage dari Home 2 dulu, ini berasa agak lebih lebar, lebih berasa dibandingkan di Eagle Home 3 ini. Mungkin ya bisa jadi, hal ini karena Eagle Home 3 ini untuk driver yang menghandle area mid-range, cuman satu aja jumlahnya. Sedangkan di Eagle Home 2 dulu, driver yang menghandle area mid-range ada 2, teman-teman. Mungkin itu yang membantu menciptakan efek separasi stereo yang lebih oke di Home 2 dulu. Tapi di sini perbedaannya minor aja. Overall, kalau kalian butuh soundstage yang megah, efek stereo separasi instrumen yang lebih berasa, untuk nonton film terutama, ya jangan berharap pada Bluetooth speaker. Minimal cari soundbar menurut saya. Karena memang hanya ada sedikit Bluetooth speaker aja yang bisa bener-bener kasih ilusi soundstage yang lebar, yang wah gitu. Dan itu pun menggunakan trik-trik software ya, trik-trik psychoakustik gitulah. Jadi, untuk kesimpulannya, singkat aja.
This is a great speaker from Eagle. Untuk harganya, ini jelas salah satu best value speaker yang pernah dikeluarin Eagle sampai saat ini, menurut saya pribadi. Buat dipajang di jajaran furniture rumah kalian, desainnya nggak malu-maluin, suaranya juga cocok untuk peruntukan mendengarkan musik di kondisi indoor, nyaman di telinga untuk dengerin dalam waktu yang lama. Plus EQ-nya bisa di-custom sesuai selera di aplikasinya dan bisa dipakai juga bahkan untuk karaoke atau dijadikan ampli monitor gitar. Bahkan sudah pernah saya bawa speaker ini ke acara komsel komunitas gereja gitu, berisi 10-15 orang, dan keberadaan jack mikrofonnya dan jack gitarnya di sini sangat saya maksimalkan pada saat itu. Jadi saya overall sangat enjoy pakai speaker ini, dan mungkin ini speaker akan saya keep dalam waktu yang lama sampai mungkin ada speaker lain dengan fungsi yang sama, dengan kualitas yang minimal harus lebih baik, di harga yang sama, yang bisa menggusur atau mengungguli Home 3 ini. Kalau ada kekurangannya, saya rasa ya nggak ada IP rating, tapi ini wajar ya untuk speaker indoor. Dan juga saya harap ada party mode untuk bisa ngeplay beberapa unit Eagle Home 3 ini sekaligus di saat bersamaan secara sinkron. Ya, mungkin itu aja teman-teman untuk video review kali ini. Semoga bisa bantu jadi referensi buat kalian, dan kita bertemu lagi di video berikutnya. See you, bye guys. Ken, gimana speakernya? Bagus gak? Dadah.